Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati jamaah tahlil yasin Masjidul Hikmah Dermo Contoh Diri. Malam hari ini marilah kita mengamalkan satu hadis yang di situ memberikan semangat kepada kita bahwa orang yang baik, orang yang beruntung, orang yang paling baik itu ya Pak Taibul, orang yang paling beruntung itu orang yang tidak rugi. Pak Anjani itu adalah orang yang senang mendengarkan pengajian. Ini itu hadis ini. Jadi orang yang paling beruntung hidup di dunia itu adalah orang yang suka mendatangi majelis ilmu. Majelis ilmu itu bisa kalau yang formal itu sekolah, tapi kalau yang tidak formal itu ya pengajian malam Jumat, pengajian malam Rabu, pengajian malam Senin. Enten teng mushola itu tiap malam Senin wonten pengaosan Maka pagi akad malam Senin itu yang mengisi adalah Pak Yai Nur Mustafa. Itu tentang bagaimana sholat yang benar. Misalnya begini, kalau sudah terlambat, misalnya imamnya sudah hampir selesai, misalnya rukuk ada terus apakah kita dihitung satu rakaat ketika kita mengikuti rukuk? Misalnya nanti niku kalau tidak berilmu, niku tidak bisa menjawab. Terus enten sing sujute suwi ngaten iki ae. Suwi iki jane maca. Enten diri ngaten iki. Oh, suwi. Enten tau sing salat tahajud ngaten niku satu malam. Saya pernah sholat tahajud itu mulai jam 12 sampai jam 4 pagi. Suwi ngoten niku. Sing diwaca yo apa sakjane. Nah, ketika kita punya ilmunya, itu kita akan bisa bahagia. Karena itu hadis tadi kan mengatakan orang yang paling untung di dunia itu orang yang senang mendatangi majelis ilmu, karena dengan ilmu itu Allah mengangkat derajat seseorang. Kalau kita tidak berilmu itu ya, waduh lupa motor bulan wadah. Menurut Pak Arif itu ahli motor, ahli yang itu, nek numpak motor ya misalnya meeting menunggu, nek arep mandek kuwi dinetralkan dulu. Kemudian handlemnya tarik, baru diparkir, ada tulisan P, itu ilmu. Nah, supaya apa? Meetingnya tadi tidak segera protol. Nah, itu ilmu tentang meeting. Dan saya ilmu tentang ketenangan jiwa pun niki penelitian dari World Health Organization ini. Organisasi Kesehatan Dunia. Saat ini di dunia itu ada 5 miliar orang kira-kira. Yang 300 juta itu stres, Pak. Stres, jiwanya itu enggak tenang. Stres. Ini macam-macam penyebab stres itu macam-macam. Ada yang karena dia itu punya harapan tetapi tidak sampai. Misalnya harapannya itu, inginnya itu hidupnya itu punya A, B,
C, D, E. Ya. Tapi kenyataan itu nggak tercapai. Nah, gap antara harapan dan kenyataan itulah yang disebut dengan permasalahan. Nah, orang hidup itu pasti punya harapan. Contohnya Pak Arif. Pak Arif itu harapannya tokonya laris. Kalau sudah laris ya nggak stres, karena laris. Tapi sudah terlanjur buka toko pagi-pagi, harapannya laris, tidak laris. Itu antara harapan dan kenyataan tadi kan nggak sama. Itulah yang disebut dengan permasalahan. Nek boten kuat permasalahan itu kita menjadi stres. Nah, orang di dunia itu yang stres itu ada 300 juta. Indonesia pinter. Indonesia niku nek dihitung itu 15 juta, 600 ribu. Oh kata 15 juta, 600 ribu. Derma pinter. Derma dari protokol datanya. Tanya Mbak Gel. Takon Mbak Gel. Derma dari protokol datanya. Tapi kalau di Indonesia itu ditemukan dari 250 juta penduduk Indonesia yang 15 juta itu stres karena antara harapan dan kenyataan nanti tidak sama. Dan yang stres itu usianya nih Mbak Ibu, usianya itu antara 10 sampai 24. 10 tahun itu sudah stres sampai 24. Nah ini kan bahaya. Usia-usia produktif sudah stres. Sumber permasalahan. Bahkan larinya itu ke ada yang bunuh diri, ada yang merusak tubuhnya sendiri. Wah. Nah, mereka ini karena tidak memiliki ilmu kehidupan. Nek awake dhewe karena sering ngaji, kowe nek stres gampang. Surat Ar-Ra'd itu dibuka ayat 28. Di situ mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nek kamu itu sedang galau, sedang stres, antara harapan dan kenyataan tadi tidak sama, dzikrillah, dzikrullah, dzikir kepada Allah, maka hatimu akan tenang. Di surat Ar-Ra'd ini betul. Jadi kita punya ilmunya. Kalau sedang harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, cukup ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka kemudian hatinya kan menjadi tenang. Karena itu tidak sia-sia doanya Pak Kiai Wafid tadi. Di doanya yang terakhir tadi, hai jiwa yang tenang, kembalilah kau kepadaku. Ya, bahasa Arabnya namanya. Coba jadikan kembali. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kalau kita dipanggil oleh Allah karena sudah dirilang tadi, sudah tenang tadi, ya. Ketika dipanggil Allah itu kan tenang, tersenyum. Wah, karena sudah punya ilmunya, ya. Karena punya ilmunya, kewenang dipanggil ilmunya, maka masuklah ke dalam jannah. Jannah itu surgaku. Nah, itu karena punya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, ya seperti yang 15 juta tadi, dia akan mencari ketenangan itu lewat hal-hal yang sifatnya itu tidak religius. Ada yang memakai narkoba, ada yang dugem, ada yang macam-macam itu pelariannya. Ada yang bunuh diri, dikira setelah bunuh diri itu akan menjadi tenang, ternyata tidak. Okay? Jadi sekali lagi bahwa orang yang paling baik di dunia itu orang yang senang kepada majelis ilmu dan mendatangi. Ya, karena dengan ilmu itu kita tidak akan tersesat dalam kehidupan ini. Sehingga kalau kita stres, obatnya adalah zikir kepada Allah. Kalau sudah zikir tenang, maka matinya dipanggil Allah dengan tenang masuk surga. Maka kayak ilmu ini ngoten mawon malam ini.
Semoga bisa diamalkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.